Ya. Sidang pengesahannya kan lucu kan? Iya. Di sini minta dibatalin, di sini minta Iya. disahin. Iya. Jadi ini orang sebenarnya lo secara logika, ya enggak? Saya nggak bisa ngomong ya. Iya. Jangan sampai Berasumsi sendiri aja. pikir aja. Sendiri aja. Untuk agendanya hari ini saya jadi saksinya Mbak Aska ya. Ya. Jalannya persidangan ya mungkin sudah tahu ya seperti itu dia orangnya. Sedikit ricuh sih. Suasananya seperti apa tadi Mbak di dalam? Sedikit tanya jawab lah antara Mbak Ninung dengan Nuning dengan Alit ya. Sorry ya, maaf saya salah sebut. Jadi Mbak Nuning ini sedikit terpancing lah dengan pertanyaan-pertanyaan pernyataan-pernyataan Alit, tapi ditutup dengan Mbak Nuning ini mau bersumpah di atas Al-Qur'an nih. Iya. Saya bawa Ya, Al-Qur'an. bawa Al-Qur'annya juga gitu. Ya, ditantang gitu Saudara Alit tadi di sana, tapi sudah akhirnya diredam lah. Jadi sedikit inilah agak bertanya jawab lah di sana di dalam tadi. Tapi yang mau saya tambahkan juga tadi di persidangan tadi saya sebagai kuasa hukumnya Mbak Nuning, itu pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan oleh tim kuasa hukumnya Alif itu di luar dari konteks perkara. Artinya ini seolah-olah persidangan ini hanya main-main, dia mempermainkan hukum di Indonesia seperti itu gitu loh. Di luar jalurnya, seperti dia mempertanyakan hak-hak pribadinya Mbak Nuning, apakah memang selama berpisah dia mempunyai kekasih, itu di luar dari konteks permasalahan yang sedang diajukan seperti itu. Jadi kayak seperti sidangnya itu yang diajukan pertanyaan kayak seperti banyolan seperti itu. Siapa pamannya dari Mbak Nuning gitu kan, yang nggak ada hubungannya lah dengan kasusnya Mbak Aska di sini gitu loh, di pengajuan itsbat ini seperti itu. Saya tambahkan juga ya. Tadi kan sidang, selama proses persidangan tadi ada session kita tanya jawab. Nah tadi pada saat giliran kami sebagai kuasa hukum Mbak Aska dengan menghadirkan Mbak Nuning, tadi itu saksi kunci sebenarnya hari ini. Saksi kunci di mana perkawinan ini memang benar-benar ada dan bukan kami rekayasa seperti itu. Memang ada perkawinan itu dan kami buktikan dengan bukti surat keterangan dari kami yang kami dapatkan dulu dari KUA Cilandak sebelumnya, yang ada keterangan bahwa Mbak Nuning dengan saudara Alif ini menikah tanggal 28 November 2011. Dan tadi ditambah lagi dengan bukti petunjuk yang ada dari Mbak Nuning dengan dia membawa bukti semuanya. Iya. Dari kita apa segala macam di situ ada ya, Ya, ada akad semuanya. nikah, semuanya ada di situ. Tadi kita tunjukkan ke majelis hakimnya yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Termasuk maharnya pun kami hadirkan. Mahar perkawinannya pun kami hadirkan. Ya. Al-Qur'an dan ada bukti mukena. Bisa Kita saya Itu ini masih Al-Qur'annya. ada. Artinya perkawinan ini janganlah kita anggap main-main. Ingat itu. Perkawinan jangan kita buat main-main. Jangan kita bersumpah demi Allah tidak ada perkawinan dan ini tercatat dari agamanya, dari hukum negaranya. Hati-hati. Iya. Ini nanti ada konsekuensi hukumnya saya bilang. Jadi janganlah kita mengolah suatu perkawinan itu dengan main-main. Kayak Ini sirkus kasihan. ya, Bang. Ini perempuan, ibu-ibu saya bilang kemarin itu. Ibu-ibu ini juga yang melahirkan dia. Ya, jadi jangan sampai nanti kena karmanya saya bilang kan. Sudah menikah bersumpah-sumpah pula tadi kan. Demi Allah saya tidak pernah menikah dengan kamu. Ditanya fotonya, saya samakan dengan foto yang ada di Mbak Nuning yang masih bagus. Diakui, yaitu foto saya. Nggak mungkin Mbak Nuning selama ini nikah sama goib, saya bilang tadi. Sampai Mbak Nuning, masa saya nikah sama kursi katanya kan. Sampai digituin. Jadi itu. Jadi hari ini jelas tidak ada yang kami rekayasa. Bukti sudah apa yang kami lontarkan hari ini udah cukup baik dan menarik menurut kami. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai saat ini saya memang masih sah. Masih sah. Memang istri sahnya. Masih sah. Saya punya bukti-buktinya juga untuk surat-surat perkawinan saya. Jadi masih sah. Dan gini ya, jadi tambahan. Kalau dari pihak mereka bilang ini dagelan atau lelucon sirkus settingan, kenapa pada tanggal 20 dan 21 April mereka sampai datang ke kantornya klien kami, Iya. Mbak Nuning bawa surat ini. Yang tujuannya apa? Tujuannya untuk membatalkan pernikahan. Nah, apa ini maksudnya lelucon gitu? Mereka sampai datang Dan diakui. gitu dan diakui oleh mereka. Di persidangan. Ini diakui juga di persidangan seperti itu.
Jadi coba tanya ini dagelan apa enggak? Ya coba tanya sendiri sama mereka. Mereka sampai niat gitu datang ke kantornya Iya. Mbak Tujuannya Nuning. apa? Supaya menghanguskan kita punya pembuktian. Iya, seperti itu ya. Jadi ini udah buktinya nih. Ini dari mereka. Mereka juga mengiyakan ya, ini. nggak cuma sekali. 20 dan dia mendukung 21 April 2021. Jadi begini, rekayasa mereka bilang tadi ya, seperti saya kenal Mbak Nuning ini sudah lama apa. Saya sampai bersumpah demi Allah demi Rasulullah di depan majelis hakim. Saya bilang sama Mbak Nuning, saya ketemu Mbak Nuning ini baru hari ini dan baru tatap muka pun baru hari ini. Iya. Termasuk Ibu Aska. Dia bilang kita rekayasa ketemu. Ketemu aja baru hari ini. Ibu Aska juga ketemu Mbak Nuning hari ini baru hari ini. Jadi tidak ada yang kami buat-buat gitu loh. Ya. Jadi saya kadang-kadang tertawa aja melihat mereka. Dengan cara main sinetron mereka udah kayak main sandiwara aja. Iya. Yang tidak Kayak ada korelasinya, tidak ada hubungan hukumnya dengan perkara yang mereka ajukan. Kalau kita jadi lawyer, ya, saya ingetin, jadilah lawyer yang baik. Tanyalah pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Jangan bertanya, Mbak Nuning sudah punya pacar belum? Mbak Nuning kenal nggak sama ini? Itu di luar dari konteks. Paman. Iya. Mbak Nuning ini orang tuanya meninggal, dia masih bayi. Jadi nggak akan mungkin gitu loh dia mengenal. Harus paham itu seharusnya. Logikanya, nalarnya jalan gitu loh. Ya sakit mas, sakit banget mas. Apalagi mental saya ya kan. Saya diomongin tetangga, saya diomongin orang. Ya, Istilahnya udah menikah tapi nggak ada suaminya. apalagi sampai Ya hari ini kan? rame kan. Apalagi istilahnya sampai gimana ya? Kayak saya terhina ya, istilahnya terhinanya. Saya kan perempuan, maksudnya diinjek-injek lah harga diri saya. Yang seharusnya saya sudah mempunyai keluarga atau apalah untuk hidup selanjutnya. Sampai saya nafkahin ibu saya sampai sakit. Saya bekerja sendiri mas, bener-bener bekerja lah gitu. Jadi kalau dibilang sakit itu udah pasti mas sakit. Kalau misalkan dibilang saya nangis nggak keluar air mata gitu kan, bilangnya. Udah habis. Udah habis 10 mas tahun. 10 tahun, bayangin aja. Mungkin Air mas matanya. kalau mempunyai saudara perempuan di seperti itu kan sama siapalah yang cowok gitu, mas rasanya gimana? Nggak punya hati nurani nggak buat saudaranya perempuan gitu? Punya nggak rasa seperti itu gitu? Itu nggak ada komunikasi sama sekali selama 10 Gimana tahun. saya mau komunikasi mas? Orang yang hilang. Saya dapetin buku nikah aja enggak sama Dimanfaatin sih. sekali gitu. Artinya saya udah menolong dia ya di Indonesia ya, Iya. bener nggak? Motif dia sendiri mungkin apa sih Mbak ingin nikah sama Mbak Nuning? Awal Patut mereka diduga nikah. Dan dimanfaatin itu nikah aja secara resmi juga ya? domisili. Resmi di sini ada semuanya kok. Saya Bisa punya pernah bukti. dicek gitu. juga di KUA Cilandak. Kawa Cilandak ya? Bisa dipertanyakan di embasi juga ya. Kenalnya di mana sih sama Ali Pak dulu gitu awalnya sampai akhirnya Kalau untuk memutuskan awalnya saya nikah? dijodohkan mas, saya dijodohkan. Karena kan dibilangnya dia orang yang bertanggung jawab, orang baik, pengusaha ya. Kita nggak tahu artis. Ya, saksinya adik saya lah ada. Kita nggak tahu sama sekali dia itu public figure, nggak tahu sama sekali. Kalau mungkin saya tahu dia public figure, otomatis saya udah bisa mencari ya mbak. Istilahnya dia misalkan lagi main film apa, lah saya datangin aja entertainmentnya atau misalkan TV-TV-nya, TV apa. Misalkan seperti itu. Kalau saya tahu dia artis, mungkin gampang. Saya kan nggak pernah, bukan saya nggak pernah nonton TV ya mas. Apa sih kerjaan saya itu benar-benar misalkan dari pagi sampai malam. Saya dari berangkat jam 7:30 nyampe jam 8 itu udah langsung kerja. Pulang jam 12 malam. Itu demi saya buat menghidupi keluarga saya. Ibu saya sakit mas. Ibu saya sampai operasi, kepikiran segala macam. Itu saya sendiri yang menanggung. Istilahnya gitu. Karena saya cuma punya adik juga satu. Iya. Jadi kita cuma bertiga di sini. Untuk apa saya buat main-mainin pernikahan atau apa? Harusnya dia mikir dong. Dia menikahi saya, ya beruntungnya dia bisa tinggal di sini dengan buku-buku itu, dengan dokumen itu atau apalah. Karena saya nggak punya sama sekali. Benar-benar nggak punya sama sekali. Saya punya ini karena ada masalah seperti ini. Saya ditunjukkan, mungkin Allah baik lah ya sama saya, sama Mbak Aska mungkin ya. Yang pertamanya Mbak Aska menemukan saya atau itu saya sangat bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya juga berterima kasih banyak pastinya sama pihak Mbak Aska yang sudah menemukan nama saya atau apalah dengan buku itu. Akhirnya saya bisa bertemu di sini. Statusnya jadi mulai jelas. Status saya jadi, saya pengen banget saya jelas. Kalau emang kita harus berpisah dengan perceraian itu aja. Saya nggak mau pembatalan, udah titik. Gimana nih Mbak Nuning sendiri Dan hari udah ada ini? pertemuan sebelum ini Justru kan? jadi Coba Udah di- Pak, di- Cerita aja, coba ceritain.
Justru mereka yang duluan datengin si Mbak Nuning ini di bulan puasa. Di Itu bulan harusnya puasa. mereka datang persaksian ya Bang. Ada tadi Pembuktian. kayaknya orangnya tuh yang Waktu datang itu tepat kan saya. mereka sempat absen kan. Ternyata mereka datengin Mbak Nuning itu buat bikin surat pembatalan. Masih inget ya Yan, dia bilang ini lagi buru-buru nih, lagi ada sidang isbat ya. Iya. Tapi saya tetap nggak mau tanda tangan itu. Saya kenal masih sama dia baru-baru ini. Alasannya apa Mbak? Nggak mau tanda tangan? Loh saya nikah resmi loh Mas. 11 tahun, 11 tahun kurang lebih lah 11 tahun gitu ya. Masa saya harus ngebatalin begitu aja? Saya taunya pembatalan itu misalkan besok saya menikah tapi diundur bulan depan mungkin. Itu namanya pembatalan menurut saya karena saya nggak tahu apa itu pembatalan tadinya. Terus pas saya telusuri, saya ngomong sama adik saya, kok saya seperti ini. Ya saya nggak mau lah Mas. Saya juga kan orang Islam ya, maksudnya menikah itu kan benar-benar sakral ya. Saya diijab kabulin di Secara depan agama. penghulu. Secara negara. Iya istilahnya sah. Masa tiba-tiba saya harus kayak nggak ada gitu. Nanti sih Mas kalau itu sih masih Kita hadapi dulu sidang pembatalan pernikahannya. Ya kita buktikan nanti di persidangan. Itu aja. Untuk masalah pembatalan mereka. Iya. Kalau untuk masalah kami, Iya. sidang pengesahannya kan lucu kan? Iya. Di sini minta dibatalin, di sini minta Iya. disahin. Iya. Jadi ini orang sebenarnya lo secara logika, ya enggak? Saya nggak bisa ngomong ya. Iya. Jangan sampai berasumsi sendiri Jangan aja. berpikir Dinilai aja. sendiri aja. berpikir. Dia kan Yang selalu- benar ini mana? Silahkan dinilai Kalau sendiri. memang ini tidak ada pernikahan, kenapa harus dibatalin? Iya. Ya enggak? Kenapa ini harus disahkan? Kan Iya. begitu. Artinya mereka aturan hukum itu tidak boleh mereka main-mainkan. Iya, bukan monopoli. Ini negara Bang. hukum dan ini bukan sepak bola. Kayak mau tendang sana tendang sini, seenak dia. Ini negara Indonesia. Indonesia ini punya marwah dan martabat. NKRI harus kita jaga. Iya. Ya enggak? Kalau nggak kita jaga ya aturan-aturan seperti ini akan kacau balau. Kita sebagai penegak hukum, aparatnya penegak hukum. Itu harus kita tegakkan ini. Makanya kami sebagai kuasa hukum hari ini meluruskan persoalan ini demi undang-undang Indonesia, demi undang-undang NKRI. Kami luruskan ini. Jangan sampai nanti kasihan aparat-aparat yang nggak paham, yang nggak ngerti. Siapa lagi bukan kami yang meluruskan undang-undang itu di pengadilan ini. Jangan sampai terkecoh, saya bilang itu. Mas, kalau yang Nikah 2 mau kali gitu ya. jujur ya, kalau yang mau ngedeketin saya mungkin ya, yang datang ke rumah untuk melamar saya, istilahnya izin ke orang tua pastinya ya kan. Tapi kan setelah dia tahu atau saya ngomong duluan, saya masih ada status istri orang. Gimana? Mundur. Mundur. Ya kan? Dia mau ngomong ini itu. Nasibnya digantung. Iya. Faktanya kan Bisa saya nikah. benar-benar nggak bisa nikah sampai saat ini. Kalau saya udah menerima mereka mungkin saya udah menikah dong. Iya. Ya kan? Sampai sekarang kan saya belum menikah Mas. Kasihan. Foto itu kan nggak membuktikan apa-apa ya, gitu. Makanya tadi udah dibilangin, dijelasin bahwa ada beberapa pihak memang yang coba Mencoba mendekati saya. mendekati, tapi begitu tahu statusnya istri, masih istri sah dari seseorang, mundur. Kayaknya dia cemburu deh. Gitu, entah cemburu atau apa itu coba, ditanyakan aja. nanti. Saya nggak enak loh sama Gitu. istrinya. Ini istrinya semua ini. Oh enggak. Aku saya ya. Bisa. Pasca mungkin gimana untuk hak asuh anak sendiri? Hak asuh anak kan memang faktanya juga hamil di luar nikah ya. Aku baca-baca di Google juga itu kan Nikah siri. nikah siri juga itu kan apa Bang, hubungan anak sama ibunya aja ya. Iya. Nasab juga sama ibunya. Aku banyak baca kok kayak gitu. Dia harus ada sadar diri lah. Kalau mau ngomongin hak-hak anak, dia masalahnya kalau aku tuntut dia sanggup nggak? 3.500.000 2 tahun itu buat beli apa? Jadi sidang kita kan udah selesai ya. Kami nggak kesini lagi. Alhamdulillah mungkin nanti tinggal Mbak Nuning sama tim yang lain yang bersidang. Saya nggak mau nanti jadi kuasa hukum Mbak Nuning. Saya ada apa? Dibilang sekongkol lagi kan. Nah, saya nggak mau seperti itu. Yang jelas saya fokus ke Ibu Askanya dan saya terima kasih hari ini kepada Mbak Nuning dan lawyer-lawyernya yang sudah baik membantu kami untuk meluruskan persoalan ini. Nah, sidang akan dilanjutkan tanggal 9 Juni 2021 dengan agenda kesimpulan secara e-litigasi. Begitu juga dengan putusannya. Mudah-mudahan kami meminta kepada majelis hakim mempertimbangkan putusan ini dengan seadil-adilnya. Amin. Itu aja. Karena ini jelas dan fakta dan tidak ada kami rekayasa. Aku pikir-pikir 1000 kali dulu ya. Soalnya kemarin itu kan udah ketemu anak. Setelah ketemu anak dia bukannya berterima kasih, malah fitnah-fitnah saya jual diri. Gitu loh. Dia tuh dikit-dikit jual diri, otaknya dukun, terus apalagi ya, pura-pura lupa, Amnesia. nggak tanggung jawab, kayak gitu. Amnesia kayaknya, agak-agak ada rada-rada kayaknya. Iya, harusnya kayak gitu ya. Ngambil hati ibunya buat ketemu sama anak kan. Ini malah fitnah-fitnah, nyerang-nyerang mulu. Gimana? Coba Mbak mau nggak ketemu sama dia? Saya fitnah-fitnah Mbak. Mau nggak Mbak? Harusnya baik-baik masuk ke Askanya. Kayak gitu loh.
Ini fitnah-fitnah jual diri loh, Mbak. Kemarin Cepatilah dia 2017 dia fitnah Nora jual diri. Sekarang dia fitnah saya jual diri lagi. Kalau dia yakin saya jual diri, tunjukin bukti transaksi, gadunnya siapa, di mana saya jual dirinya. Jangan ngomong doang kayak gitu. Dia nggak takut karma ya. Jangan udah kena karma dia bilang saya main goib-goib lagi. Yang namanya pasien rumah sakit jiwa gimana ya, Mbak ya? Jadi bingung mau ngeladen juga bingung, ya udahlah serah dia deh mau ngomong apa. Bener nggak Bang? Iya. Jual diri. Kayaknya dia mencerminkan dirinya sendiri kali ya. Ya aku rasa sih wajar ya. Seorang Ibu Aska selama ini dia sudah memberikan, udah nurut apa yang disampaikan oleh majelis hakim. Iya. Udah kita turutin. Nah, cuman Udah bahasa-bahasa seperti itu kan sampai membesarkan anaknya harus Ibu Aska ini jual diri kan udah nggak benar. Iya. Maksud tujuannya apa? Itu kan nggak boleh. Apalagi dibicarakan di media. Ini kan media ini ditonton orang banyak. Kasihan, ini seorang ibu yang baik, jangan dituduh-tuduh yang nggak baik. Bagaimanapun, sebenarnya Mas Alif itu bersyukur. Ini adalah ibu dari anaknya dia. Kalau Saya emang yang dia- membesarkan, Nah, kalau saya dia- yang dia biayai. paham itu kan, jangan dia seperti itu. Kan Anak gitu. lucu sehat. Oh lucu ya, sehat ya, enak banget diterima beres. 3.500.000 dibangga-banggain. Sabar. Aku kembali ini aja apa dia? Nggak ada 3.500.000 2 tahun Mbak. Beli apa Mbak? Itu di awal doang dia kasih. Awal 1 juta. Pertengahan tahun 2020 ketika setelah Bang Sunan mengajari dia sebagai ayah atau orang tua yang baik seperti apa harusnya menafkahin anak. Mungkin di situ kepanggil kali jiwanya ya. Kayak gitu loh. Terus habis persidangan 2021 dia transfer 1.500.000, totalnya 3.500.000. Mau saya kembalikan bisa? Kayak gitu. Itu sampai saat itu nggak ada lagi tuh. Nggak ada Mbak, ya ampun dia besar omong doang, besar pasak daripada tiang, tong kosong nyaring bunyinya, mampus nggak? Iya ya. Gemes loh. Wow.